mengerjakan materi teks percobaan kelas 8 SMP. Baik, yang pertama itu masuk ke pengertiannya. Pengertian teks percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci berdasarkan hasil praktik pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang selanjutnya kita akan masuk ke struktur rekaman percobaan. Yang pertama itu ada judul, menggambarkan isi rekaman. Apa sih yang kalian ingin buat di dalam sebuah percobaan tersebut? Kalian di sini harus menentukan terlebih dahulu judul apa yang kalian akan ambil. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuan ini apa sih yang ingin kalian capai? Apa sih yang ingin kalian lakukan dalam sebuah percobaan tersebut? Yang selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini sangat perlu. Karena apa? Karena alat dan bahan ini berguna untuk apa saja sih yang akan kalian lakukan dan apa saja sih yang kalian butuhkan, seperti itu. Yang selanjutnya itu langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah apa saja sih yang kalian lakukan terlebih dahulu, seperti apa. Misalnya langkah-langkah pembuatan apa, misalnya dari langkah-langkah pertama, selanjutnya itu seperti apa. Yang selanjutnya itu ada hasil, berisi rincian apa yang telah diperoleh. Di sini kalian telah melakukan dari judul dan langkah-langkah. Nah, apa yang kalian buat itulah hasilnya. Itu yang akan kalian paparkan. Yang selanjutnya adalah simpulan. Simpulan di sini adalah pendapat penulis tentang apa yang telah kalian lakukan percobaan tersebut. Misalnya penulis itu mengatakan di dalam sebuah percobaan itu misalnya ada yang kurang, misalnya ada yang lebih, atau misalkan ada pendapat-pendapat lain. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks rekaman percobaan. Teks rekaman percobaan itu dibuat secara interaktif dan menarik, dibuat secara tersusun dan menarik. Kalian di sini menentukan sebuah judul percobaan itu harus tersusun rapi dan harus menarik. Karena apa? Di sini kalian akan membuat suatu percobaan. Nah, percobaan tersebut akan dinilai, misalnya ada yang menonton atau ada yang langsung melihat nih cara-cara, akan di situ akan menarik daya tarik orang lain untuk melihat percobaan kalian tersebut. Yang selanjutnya adalah disusun berdasarkan struktur yang utuh dan sistematis. Di sini akan kalian membuat sebuah percobaan berdasarkan kalian harus menentukan dulu nih dari pertama judulnya tadi itu, simpulannya seperti apa, harus tersusun rapi, harus terstruktur. Yang selanjutnya itu menggunakan bahasa ilmiah yang baku, komunikatif dan logis. Di sini menggunakan bahasa ilmiah yang baku itu seperti apa? Menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti apa? Yang selanjutnya ada komunikatif. Itu apa? Komunikatif itu adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Logis itu masuk akal. Jadi sebuah pembuatan teks rekaman yang dilakukan, kalian harus juga menentukan bahasa yang digunakan seperti apa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa, dan masuk akal. Jadi apa yang kalian buat akan tersampaikan, akan membuat si pembaca atau si melihatnya menjadi menarik dan mudah juga dipahami. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kebahasaan teks rekaman percobaan. Baik, di sini kalimat majemuk, yaitu kalimat yang berisi satu kata atau lebih kalimat majemuk. Selanjutnya itu ada konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung, misalnya penghubung antar kata, penghubung antar frasa, penghubung antar kalimat, penghubung antar paragraf. Yang selanjutnya itu kata rujukan, yaitu kata rujukan itu menunjukkan kata ganti, misalnya mereka, misalnya petunjuk itu itu atau itu. Selanjutnya itu kata keterangan, misalnya kata keterangan itu di sini. Ya, istilah teks di sini pemilihan teksnya harus sesuai konteks. Jadi apa sih yang kalian akan buat itu sesuai konteks. Jadi tidak melenceng nih pembahasannya seperti apa, jadi harus sesuai. Selanjutnya itu kalimat perintah. Kalimat perintah ini untuk memperjelas langkah-langkah apa saja sih tahap-tahap pembuatannya. Yang selanjutnya itu ada kata bilangan. Di sini dalam kata bilangan itu sangat diperlukan karena apa? Di sini untuk memperjelas dari struktur rekaman percobaan itu ada disebut langkah-langkah. Nah, di dalam kenapa dimasukkan langkah-langkah di bilangan itu? Pasti di percobaan yang pertama misalnya seperti ini. Misalnya
langkah pertama. Yang pertama memasukkan ini, yang kedua memasukkan itu. Kenapa harus menggunakan kata bilangan? Ya karena itu untuk memperjelas, misalnya untuk memperjelas yang pertama masukkan ini, yang kedua masukkan itu. Jadi sesuai itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu yang dimasuk kata bilangan. Yang selanjutnya itu adalah contoh teks rekaman percobaan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh teks rekaman percobaan, misalnya cara membuat es krim. Dari cara kita cara membuat es krim tersebut harus sesuai nih, harus sesuai dengan strukturnya seperti apa, dan melihat ciri-ciri teks percobaannya dan menentukan unsur-unsur kebahasaannya seperti apa, lalu langsung mempraktekkan untuk pembuatan es krim tersebut. Jadi percobaan kelas 8-nya ini untuk membuat es krim, jadi sesuai nih aturan-aturan yang berlaku atau sesuai struktur-struktur dari teks, dari struktur, ciri-ciri, unsur. Jadi harus sesuai, jadi dapat memperjelas apa sih yang kalian akan buat ini, misalnya seperti itu. Dan dalam teks percobaan juga tidak boleh asal membuat teks percobaan. Kalau tidak, karena harus menggunakan struktur-struktur yang berlaku. Misalnya pembuatan es tersebut tidak ada alat dan bahan lah. Misalnya tidak bisa melihat ciri-ciri yang akan dibuat seperti apa. Unsur-unsurnya juga tidak tahu kan, asal buat saja. Nah, di situ dalam teks percobaan tersebut akan menjadi gagal. Ya karena apa? Ya karena tidak sesuai dengan